D3. Mungkin saya dipilih untuk mewakili karena keunikan saya. Uniknya ini karena saya lulus hanya D3, dan D3 itu juga tidak terlalu menonjol gitu. Saya sekolah di Surabaya STM Negeri 3 jurusan elektro. Masuk Universitas Surabaya dulu masih namanya IKIP, jurusan elektro. Pada tahun 74. Mungkin Bapak, Ibu, adik-adik semua ini masih lagi pacaran itu. Saya sudah mahasiswa. Pada saat itu IKIP Surabaya bukan atau tidak termasuk sebagai perguruan tinggi yang pilihan utama. Rata-rata pada saat itu IKIP Surabaya alternatif saja, kebanyakan. Karena mahasiswa yang daftar pada 74 itu, satu angkatan saya itu hanya 45 orang. Yang daftar ya cuman itu. Sekarang ini saya dengar dari Pak Warsono itu justru UNESA ini pendaftarnya yang terbanyak dari perguruan tinggi yang di Indonesia kalau nggak salah. Ya. Ini artinya apa? Artinya UNESA adalah bukan merupakan alternatif, tapi merupakan pilihan utama. Maklum adik-adik semua, pada saat itu seorang guru kalau lulus UNESA itu gajinya masih kecil, cukup untuk beli sabun katanya. Sehingga kalau ngelamar cewek itu banyak ditolak karena enggak kuat ngingoni, nggak kuat nyegani ya. Sekarang kebalikannya, lulusan UNESA yang jadi guru dan PNS ya, itu justru banyak dilamar para orang tua agar ceweknya dikawin para guru, kebalikannya ya. Zaman saya juga masa prihatin adik-adik semua, karena di saat itu belum ada program S1, saya masih program sarjana muda. Kuliah 74, lulusnya 79, 5 tahun. 5 tahun itu saya lulusan urutan keempat, bukan ranking keempat. Urutan keempat yang lulus. Yang lainnya itu ada yang tahun 80 baru lulus. Karena sulitnya di saat itu yang namanya menulis skripsi. Saya setelah lulus 79, Pak Rektor mau melanjutkan ke UNESA, pada waktu itu enggak bisa karena harus S1-nya nanti sudah sampai semester yang ke-6 atau ke-4, sehingga banyak teman-teman saya yang lari ke Bandung. Tetapi nasib saya lain. Saya ketika lulus elektro di IKIP Surabaya, saya rasanya mulai dari STM sampai di IKIP ini ketemunya laki-laki semua. Karena maklum, jurusan elektro itu laki-laki semua. Saya ikut filosofinya Pak Warsono tadi, bahwa seorang mahasiswa harus berani tantangan. Pada waktu itu yang lulusan elektro itu pasti dan langsung pada waktu itu langsung jadi guru STM. Tapi namanya saya Suparno ini, anak Bojonegoro, 30 kilo dari kota, desa sekali ya. Di Fakultas Teknik di elektro 5 tahun ketemunya laki-laki semua. Mata itu rasanya ngeres itu, ketemu lanang ngabeh itu. Saya bersumpah saya harus ngajar di SMA. Dan alhamdulillah saya ngajar di SMA, ngajar keterampilan elektro, adik-adik. Keterampilan elektro itu kalau di SMA sebagai guru bukan mayor tapi guru minor. Saya akan berusaha bagaimana anak-anak SMA itu menyenangi elektro. Ya, yang pertama ingin membangkitkan bahwa elektro itu adalah bagian daripada sains yang harus dikuasai oleh anak-anak, terutama anak-anak IPA.
Dan alhamdulillah saya di lingkungan SMA pada anak-anak baik cewek atau cowok menyukai sekali mata pelajaran elektro, sehingga sampai sekarang kalau ketemu itu dikenal dengan namanya Pak Elektro ya. Dimana ketemu Pak Parno ya Pak Elektro, yang dulu nyolder itu ya. Ini artinya apa? Sebuah tantangan, sesuatu yang sebetulnya bukan bidang saya tapi saya bisa menjalaninya ya. Saya bekerja sebagai guru dengan sepenuh hati bagaimana mencurahkan pada anak-anak sehingga anak-anak menyukai pada mata pelajaran saya, bukan menyukai Suparnonya ya. Selain itu saya ngajar fisika, sehingga pada tahun 81 setelah saya jadi pegawai negeri, saya diikut sertakan sebagai guru untuk seleksi guru di KBRI Kairo, mengajar IPA dan fisika SMP SMA. Selama 4 tahun saya terpilih seleksi oleh Kementerian Departemen Luar Negeri untuk mengajar di Kairo ya. Sekarang kalau logikanya saya sebagai guru minor elektro kemudian ngajar sedikit fisika, tapi kenapa saya justru terpilih sebagai guru fisika di sekolah KBRI di Kairo selama 4 tahun? Ini karena apa? Saya berani tantangan bahwa saya bisa mengajar fisika dan bisa mengajar elektro ya. Berangkat ke Kairo bawa anak 2, pulangnya tambah 2, sehingga pulang dari Kairo jumlah anak saya menjadi 4, istri tetap 1 ya. Sepulang dari Kairo, adik-adik saya ditempatkan di SMA Negeri 6 Surabaya. Sekali lagi di sana ngajar elektro dan ngajar fisika. Saya di sana sebagai guru junior, tidak begitu lama saya terpilih dan diseleksi sebagai calon kepala sekolah. Di dunia SMA namanya guru minor itu jarang sekali yang diusulkan jadi kepala sekolah. Ini mohon maaf saya tidak pamer, tapi saya cerita pengalaman dengan tantangan ini ternyata saya juga bisa. Karena antara cerita, pamer, dan sombong itu bedanya sangat dikit ya. Di SMA 6 saya mempunyai daftar urutan kepangkatan nomor 36. Saat itu saya pula diusulkan sebagai kepala sekolah dan dalam seleksi saya berhasil dalam ranking nomor 2 dan saya satu-satunya guru keterampilan elektro yang diangkat kepala sekolah pada saat itu. Sehingga inilah yang membanggakan bahwa walaupun saya bukan mata pelajaran mayor, tapi bisa saya bersaing dengan guru-guru lain yang mata pelajarannya mayor ya. Tidak begitu lama saya ditempatkan di Mojokerto 2 tahun setengah berhasil. Saya pindah Surabaya 2 tahun setengah berhasil. Setelah berhasil saya dilirik Pak Bambang Dea untuk jadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Dan sekarang selama 2 tahun setengah sekarang diminta oleh Pak Gubernur untuk membantu di provinsi. Setelah di provinsi saya diminta oleh Pak Menteri sebagai tim pengembang kurikulum di tingkat nasional sampai sekarang. Ini merupakan ya pamer lah, sombong ya sombong. Tapi ini saya katakan bahwa apa yang dikatakan Pak Warsono, bahwa mahasiswa harus berani tantangan. Seseorang yang berani tantangan dan berusaha mengembangkan diri secara baik, insya Allah bisa bersaing dalam berbagai hal. Jangan khawatir ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dari pengalaman saya sampai sekarang ya di tingkat nasional saya mengemban tugas yang tidak sedikit. Belum lagi saya diberi tambahan gubernur sebagai Sekretaris Badan Akreditasi Sekolah Madrasah se-Jawa Timur, yang notabene bapak-bapak dan ibu dari dosen UNESA ini, Pak Warsono ini sebagian juga anggota kami ya, sebagai asesor, sehingga sama kami berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi
dan berbagai pihak untuk mengembangkan pendidikan. Kata kunci adik-adik bisa sukses adalah bagaimana mengamanahkan ilmu ini kepada anak-anak didik dengan sungguh-sungguh. Guru pendidikan dasar dan menengah adalah bukan pendidik saja, bukan sebagai guru, tapi sebagai pendidik. Selain mengajar, ada tugas untuk mendidik, melatih. Ada yang harus dicontohkan, ada yang harus ditirukan. Oleh karena itu, untuk menjadi guru yang bisa diminati oleh anak-anak, buatlah mereka menyenangi apa yang ibu bapak atau adik-adik sampaikan nanti. Buatlah kesan yang baik, buatlah mereka kemudahan untuk belajar. Jadilah guru nanti yang datangnya itu selalu ditunggu-tunggu oleh anak-anak didik. Bagaimana menciptakan itu? Bagaimana Anda nanti datangnya selalu dinanti-nanti oleh peserta didik. Karena itu keteladanan, kemudian contoh teladan dari adik-adik semua, dari Anda semua, apalagi wisuda ke-81 ini dengan tema mengembangkan pendidikan berbasis revolusi mental. Di dalam kurikulum 13 untuk afektif, KI1, KI2 adalah merupakan tonggak bagaimana menanamkan mental pada anak-anak. Menanamkan mental yang baik kalau tidak diberi contoh oleh gurunya, tidak mungkin akan berhasil. Oleh karena itu, jadilah seorang guru yang bisa dekat dengan anak-anak, yang bisa menjadikan idola anak-anak, yang bisa dicontoh oleh anak-anak. Saya sebagai guru yang 33 tahun ini, adik-adik, seringkali ketemu anak didik saya yang notabene saya sendiri tidak hafal. Pak, lupa dengan saya. Iya, tapi ingat wajahnya. Saya siapa Pak? Lupa, tapi saya ingat Anda adalah alumni SMA 6 Surabaya. Oh iya Pak, saya lulus tahun sekian. Sekarang di mana? Saya sekarang kerja di UNESCO, perwakilan di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. Saya sebagai guru betapa bangganya ketika anak jadi seperti ini. Betapa bangganya saya sebagai seorang guru yang masih diingat oleh anak-anak. Inilah satu konsep bagaimana kita membangun kepribadian pada anak-anak, sehingga anak-anak akan mendapat kesan yang baik daripada Anda semua. Karena itu jadilah guru yang memang betul-betul digugu dan ditiru. Karena tidak semua guru bisa seperti itu. Ada beberapa berita yang di koran yang kadang-kadang juga menyesatkan kita, merendahkan martabat guru. Berapa kali di media kita juga melihat bahwa yang seharusnya guru digugu dan ditiru, tapi di beberapa daerah ada pula yang guru dijak turu, juga ada kan di berita itu. Karena itu janganlah itu. Karena itu kurikulum 13 adalah kurikulum yang nanti berbasis mental, dalam arti mengembangkan sikap yang sebaik-baiknya. Titip saya, jadilah nanti anak-anak atau adik-adik ini mencintai jiwa dan peran guru ini dengan sepenuh hati. Jangan sebagai guru itu nanti sebagai sampingan. Letakkan jiwa Anda sebagai pendidik seutuhnya. Oleh karena itu, apa yang didapat melalui pendidikan di UNESA ini kembangkan dengan seluas-luasnya, dengan sebaik-baiknya, sehingga menjadikan anak-anak nanti menyintai adik-adik, menyintai pelajaran yang Anda berikan pada anak-anak. Saya yakin dengan ketulusan, dengan keikhlasan, insya Allah itu bisa terjadi. Karena itu kami selaku
atau atas nama Ikatan Keluarga Besar Unesa Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor, para guru besar, segenap dosen yang mampu menghasilkan lulusan-lulusan ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang baik nanti bisa mampu adik-adik kita ini mengisi bonus demografi di tahun 2020-2030. Anak-anak usia produktif sebesar 35,4% menanti hasil pendidikan dari Anda. Kalau bonus demografi anak-anak usia produktif tidak diisi dengan keterampilan yang baik, masa depan bangsa Indonesia akan kemana? Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Karena puncak bonus demografi Indonesia adalah tahun 2020-2030. Tahun itu 54,2% anak usia yang kurang produktif sangat tergantung untuk kehidupannya nanti pada anak-anak usia yang sangat produktif umur 16 sampai 35 tahun. Kepada siapa dia bertumbuh adalah nanti saatnya yang akan mengganti dan mengisi anak-anak usia produktif bonus demografi Indonesia tahun 2020-2030. Dengan seiring doa dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda selaku wisudawan wisudawati ini diridhoi dan diberkahi Allah, bisa mengemban amanah untuk memajukan anak bangsa ke depan khususnya di Jawa Timur. Kepada para orang tua, saya atas nama alumni Unesa Surabaya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan anak atau putra putri Bapak Ibu ya nanti bisa mengemban tugas dengan baik, memajukan bangsa ini seiring doa dari Bapak Ibu semua mengiringi putra putrinya, menjadilah guru-guru yang amanah dan ikhlas. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan selamat bertugas kepada para wisudawan wisudawati. Selamat menjalankan tugas sebagai guru yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Kepada Bapak Trianto SH, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang menguasai segala kekuasaan. Segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya kepadamu kami berserah diri dan hanya pada kamu kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Jabbar, ya Qahar, ya Tuhan kami, berkat izin dan ridha-Mu-lah pada hari ini telah terlaksana upacara wisuda Universitas Negeri Surabaya yang ke-81. Dengan kodrat dan iradat-Mu pula, acara ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang maha menentukan segala ketentuan. Kami sadar bahwa kualitas suatu bangsa bisa ditentukan oleh kemajuan pendidikannya. Oleh karena itu, berilah kami kemampuan untuk mengembangkan dan menguatkan pendidikan berbasis revolusi mental
demi kejayaan Indonesia. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi kami, dan berilah kami kemampuan untuk memanfaatkan ilmu yang Engkau ajarkan. Tiada ilmu yang kami peroleh kecuali apa yang Engkau ajarkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, Engkaulah zat yang memberikan keberkahan. Berkailah umur kami, berkailah segala aktivitas kami, berkahi dan ridailah perguruan tinggi kami, Universitas Negeri Surabaya, sehingga mampu membangun insan berkarakter demi kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah kami insan Indonesia yang jujur dan ucapan dan perbuatan, cerdas dalam pemikiran, tangguh dalam menghadapi ujian dan cobaan, serta peduli terhadap kemanusiaan di lingkungan. Ya Allah, ya Hadi, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat. Rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya ditutup Rektor. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat terbuka Senat Universitas Negeri Surabaya dengan acara tunggal wisuda ke-81 program Pascasarjana, Sarjana dan Diploma kami nyatakan ditutup. Upacara selesai, Senat Universitas Negeri Surabaya meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Prosesi Senat Universitas Negeri Surabaya meninggalkan ruang upacara. Kepada yang terhormat para tamu VIP, dimohon menuju ruang ramah tamah.
Akhirnya atas nama segenap keluarga besar Universitas Negeri Surabaya, kami mengucapkan selamat berbahagia kepada orang tua wisudawan dan kepada para wisudawan. Kami ucapkan sukses. Semoga tercapai segala cita-cita dan selamat berkarya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.